Sementara setengah tahun Sioyan masih dalam tahap penyembuhan dan koma, Ratu Medusa menjadi marah memikirkan Sioyan karena belum kembali. Namun kemarahannya segera berubah menjadi senyum indah dan sangat hangat di saat mendengar putrinya memanggil. Saat ini Xiao melayang di udara berpakaian merah muda. Dengan penampilan cantik, kulit putih lembut, menggemaskan dan lucu. Selain itu, dia telah menjadi seorang dozong bintang 8 saat dilahirkan. Siapapun yang melihatnya akan sangat cemburu melihat anak kecil tanpa usaha sudah mencapai level ini. Sementara di dalam menara batu, Sioyan masih belum terbangun. Nyala api membungkus tubuhnya dengan ganas. Dokter peri kecil tanpa daya berkata, "Sudah setahun, kamu belum bangun." Dia tidak berharap Sioyan masih belum terbangun dari kondisi pemulihannya. Awalnya, Yao Chen dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka serius Sioyan. Namun pemikiran ini akhirnya ditinggalkan setelah Sioyan tetap tidak sadarkan diri sampai 1 tahun ini. Karena mereka bisa merasakan luka di dalam tubuh Sioyan telah pulih sepenuhnya. Kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Yao Chen tidak dapat memahami mengapa Sioyan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti ini, tapi mereka tetap diam menunggu dan tidak bertindak sembrono. Dengan ekspresi sedih, dokter peri kecil berkata, "Bahkan jika itu untuk Sun-er dan anak di dalam rahim Cailin, kamu tidak boleh terus tertidur seperti ini." Sayangnya, perkataan itu tidak berpengaruh. Tapi ketika dokter peri kecil akan pergi, dia terkejut melihat jari Sioyan bergerak. Di sisi lain, cukup banyak murid pavilion bintang jatuh saat ini berlatih untuk pelatihan harian mereka. Mu Qingluan berdiri dengan tegas mengawasi para juniornya saat berlatih. Dia juga mengalihkan pandangannya ke arah menara batu. 1 tahun yang lalu Sioyan bertukar pukulan dengan bintang 5 Daozun dan telah mematahkan lengan musuh. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa syok bahkan ketika dia mengingatnya. Memikirkan hal ini, juniornya tiba-tiba bertanya kapan gunung belakang dibuka lagi setelah 1 tahun ditutup. Mu Qingluan menjawab tidak tahu. Selain membicarakan Sioyan, Mu Qingluan dan juniornya membahas peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Ini terkait peninggalan kuno dengan berbagai macam harta seperti skill metode kelas langit. Banyak faksi akan mencoba mendapatkannya, bahkan pertempuran tidak bisa dihindari untuk memperebutkannya. Setelah pembicaraan ini, Mu Qingluan dan para juniornya merasakan guncangan hebat. Ini berasal dari gunung belakang di menara batu. Ini juga menimbulkan keributan banyak orang. Mu Qingluan berteriak untuk diam. Banyak orang langsung terdiam, tapi tiba-tiba pancaran aura menakutkan muncul dari menara batu. Segera banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat, melayang di udara dengan ekspresi terkejut melihat fenomena ini. Tiba-tiba nyala api yang menutupi tubuh Sioyan tersebar. Dokter peri kecil bergegas keluar dari menara batu. Di saat itu juga, nyala api menebus menara batu seperti gunung berapi dan membentuk avatar naga ungu coklat raksasa, melilit menara sembari meraung ke langit. Di langit, semua orang tiba-tiba melihat gelombang fluktuasi. Pilar kekuatan cahaya bintang yang besar berkumpul dari langit malam di dunia luar, lalu menebus penghalang ruang dan mendarat dengan keras di tubuh naga, menyebabkan tubuhnya memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Banyak orang menutup mata karena terlalu silau, dan saat membuka mata, mereka melihat sosok Sioyan di atas kepala naga. Dia memancarkan aura yang luas dan kuat. Mu Qingluan tercengang sembari berkata, "Aura ini Daozun."
Banyak orang juga terkejut merasakan aura ini dan melihat pemandangan luar biasa ini. Siapa sangka, Xiao Yan tertidur 1 tahun bisa langsung menerobos Daozun. Feng Xian menyadari selain Xiao Yan mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, dia juga mengumpulkan energi selama 1 tahun dan melakukan terobosan dalam satu upaya. Yao Chen di sampingnya dipenuhi kegembiraan berkata, "Benar, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Daozun terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, terobosan bocah ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Sementara itu, avatar naga perlahan menghilang dan Xiao Yan merasakan perasaan nyaman saat mengepalkan tangannya. Apakah ini kekuatan elit Daozun? Dia merasakan lautan luas Daoqi di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Ruang di depannya berubah menjadi depresi yang aneh. Jika itu adalah tubuh seorang ahli dozong, dia akan hancur. Xiao Yan tersenyum dan menyadari ini perbedaan kekuatan antara Daozun dan dozong. Jika sebelumnya Xiao Yan melarikan diri bertemu Zaying, namun sekarang berbeda. Dia berkata, "Hantu tua Zaying, hutang ini akan ada saatnya kau membayarnya kembali." Segera beberapa sosok muncul di depan Xiao Yan. Feng Xian menepuk pundaknya, memberinya selamat karena terbangun. Xiao Yan secara alami berterima kasih. Selain itu, Feng Xian memberitahu Xiao Yan bahwa Yao Chen tidak bisa tidur nyenyak selama 1 tahun karena memikirkannya. Yao Chen tersenyum dan berkata untuk jangan mempercayai omongannya. Xiao Yan sangat senang melihat gurunya tertawa. Tanpa ajaran dirinya, dia tidak akan sampai pada titik ini, walaupun jika bakat pelatihannya tidak hilang saat itu. Xiao Yan kemudian berkata, "Guru, aku saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu memperbaiki tubuh." Dia melirik tubuh Yao Chen yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Chen dipenuhi rasa senang melihat ekspresi cemas Xiao Yan. Namun Feng Xian menjelaskan, Yao Chen telah kehilangan banyak inti spiritual Qi sejak dipenjara oleh Aula Jiwa. Inti spiritual Qi adalah esensi kekuatan spiritual yang merupakan kekuatan jiwa, dan jika Qi spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Meski Yao Chen berhasil mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram mendengar ini dan bertanya bagaimana cara untuk mengisi kembali inti spiritual Qi. Feng Xian mengatakan itu sangat sulit, tapi ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki Qi spiritual. Dan itu adalah buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Dengan 2 benda tersebut, Xiao Yan bisa mengisi kembali inti spiritual Qi yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis item misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Aku hanya membacanya di beberapa buku kuno, namun Feng Xian telah mengirim para ahli pavilion bintang jatuh untuk mencari informasi, tapi hasilnya nihil. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap dan bingung. Apakah ada solusi lain? Seorang tetua segera angkat bicara bahwa 2 item ini dikabarkan ada di reruntuhan peninggalan kuno dan telah menyebabkan keributan. Xiao Yan kaget mendengarnya dan Feng Xian bertanya dari mana informasi ini. Tetua itu berkata telah bertanggung jawab masalah peninggalan kuno. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada beberapa suku yang menerobos ke dalam peninggalan kuno, tetapi berakhir mundur dengan menyedihkan. Karena bertemu hal misterius, itu mungkin adalah buah bayi jiwa. Meski telah mendapatkan informasi, Yao Chen memperingatkan jangan senang dulu, karena peninggalan kuno telah menarik cukup banyak ahli dan faksi di benua.
Jadi akan sangat sulit mengambil harta karun seperti itu. Bahkan saat itu terjadi pertempuran sengit dan berdarah. Mendengar ini Xiaoyan penasaran apa sebenarnya peninggalan kuno. Feng Xian mengajak semua orang ke aula besar pavilion bintang jatuh sebelum menjawab pertanyaan ini. Setelah memasuki aula dan duduk di tempat masing-masing, Feng Xian berkata peninggalan kuno adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Dengan kata lain, pemilik dari sisa-sisa kuno bukanlah orang biasa. Feng Xian menebak orang ini adalah seorang dosen di kelas puncak. Xiaoyan terkejut mendengar ini, seorang yang hampir menuju tingkat Daudi, bisa dikatakan hampir berdiri di puncak dunia. Oleh karena itu, tempat ini selalu memicu badai berdarah saat terbuka. Bahkan mantra api yang dilatih Xiaoyan berasal dari reruntuhan kuno ini. Sekarang tempat ini telah muncul di wilayah yang merepotkan, yaitu wilayah binatang, wilayah kekuasaan suku Magical Best. Xiaoyan mengerutkan keningnya mendengar ini, karena suku Magical Best memiliki karakter yang sangat xenofobia, yang memiliki arti tidak suka terhadap orang asing, terutama terhadap manusia yang mencoba mengambil sesuatu dari daerah mereka. Dengan pengalaman Feng Xian terakhir kalinya di reruntuhan kuno, dia jelas mengerti pertarungan kacau balau yang kejam akan terjadi. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh tidak ikut berpartisipasi kali ini. Terlebih lagi, pavilion bintang jatuh telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh aula jiwa. Xiaoyan mendengar keluhan Feng Xian mengerti posisi mereka sekarang. Jadi dia memutuskan melakukan ini sendiri dan akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, dia juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno. Kamu masih perlu menyelamatkan ayahmu, ucap Yao Chen dengan ekspresi khawatir. Tapi Xiaoyan meyakinkan Yao Chen dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia juga meminta Feng Xian memberikan rincian peta wilayah binatang. Soal peta, Feng Xian akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Dia juga menyuruh Xiaoyan membawa Mu Qiluan saat pergi, karena klannya berada dalam wilayah binatang dan mungkin bisa minta bantuan. Melihat Xiaoyan bersikeras pergi, Yao Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain memberi restu dan nasihat agar berhati-hati karena dirinya lebih penting. Setelah beberapa hari berlalu dan Xiaoyan menjadi seorang tetua pavilion bintang jatuh, lalu semua persiapan telah selesai, Xiaoyan siap berangkat. Setelah Yao Chen menasehatinya agar berhati-hati dalam perjalanan, Xiaoyan, dokter peri kecil, Tian Hao, Zian, dan Mu Qiluan berangkat. Burung bangau raksasa putih adalah tunggangan kelompok Xiaoyan saat ini. Pada akhirnya mereka sampai di pegunungan tulang binatang. Zian menggerutu karena pergi ke wilayah binatang, tapi ditenangkan oleh Xiaoyan dengan memberikannya Yaowan. Lalu bertanya pada Mu Qiluan tentang faksi di dalam wilayah binatang, agar mereka tahu siapa yang boleh diserang dan tidak boleh dimusuhi. Mu Qiluan melihat Xiaoyan dengan tatapan iri, karena kekuatan Daozun ini adalah salah satu impiannya. Tapi Mu Qiluan segera menjelaskan wilayah binatang hampir 70% dari klan binatang. 3 suku terbesar di dunia Magical Best adalah suku Pionik Iblis Surgawi, 9 ular piton tanah dalam yang tenang, dan naga kekosongan kuno. Semakin kuat suku itu, maka semakin banyak suku lain yang bergabung dengan mereka. Mu Qiluan juga memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati terhadap suku Pionik Iblis Surgawi, karena sangat sensitif terhadap darah esensi mereka. Xiaoyan dapat bersembunyi dari Feng Qin'er saat itu karena dia tidak kuat, tapi sangat sulit jika bertemu ahli dari suku mereka, meski telah mencapai Daozun.
Jadi mungkin Luan menyarankan Xiaoyan menyingkirkan esensi darah pionik sebelum ke sana. Namun Xian berkata pionik iblis surgawi bukan apa-apa. Selama ada Xiaoyan, kamu tidak perlu takut. Mungkin Luan tercengang mendengar perkataan sombong Xian, dan Xiaoyan hanya menghela nafas saja, meski Xian dari suku naga kuno kekosongan. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah pionik iblis surgawi. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Muking Luan dan berkata sambil tersenyum. Muking Luan senang atas tanggapannya ini, dan menjelaskan suku terbesar adalah 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, hasil dari bertambahnya jumlah karena garis keturunan. Adapun naga kuno kekosongan yang paling misterius, Muking Luan tidak begitu tahu dan mungkin tidak memiliki suku pembantu. Mereka berbeda dari suku pionik iblis surgawi atau 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Mereka berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk ekstensi tertinggi dari semua binatang di dunia Magical Bass. Dengan ekspresi mengejek, Xian tiba-tiba berbicara bahwa pionik iblis surgawi tidak sekuat yang dikatakan Muking Luan. Pionik iblis surgawi juga sudah tidak ada di dunia ini lagi. Selain itu, naga kuno kekosongan memiliki suku pembantu. Muking Luan terkejut mendengarnya dan berkata dengan marah, suku burung mitos hijaunya merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga kuno kekosongan memiliki suku pembantu, dia pasti tahu. Mendengarnya, Xian tertawa dan terdiam dengan sikap mengejeknya. Muking Luan sangat marah karena mengejek sukunya dan ingin berantem. Tapi Xiaoyan langsung menghentikan Muking Luan dan melototi Xian. Muking Luan kemudian mengeluarkan batu giok dan dihancurkan, memanggil 2 orang tetua pavilion bintang jatuh yang dikirim ke wilayah binatang. Segera seorang tetua bernama Hufu datang dalam kondisi terluka. Muking Luan terkejut, bertanya apa yang terjadi dan di mana tetua Qi. Hufu segera menjelaskan situasinya. Beberapa faksi sampai di pegunungan tulang binatang, tempat yang sangat dekat dengan peninggalan kuno. Jadi mereka membangun tenda untuk menunggu terbukanya peninggalan kuno. Namun saat tetua Hufu, tetua Qi dan para murid membuat tenda, mereka tidak berharap akan bertemu kelompok pavilion petir angin dan menyerang mereka. Sekarang tetua Qi terluka cukup serius dan para murid merawatnya, jadi hanya dia yang bisa datang. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut mendengarnya, lalu bergegas pergi ke tempat tetua Qi berada untuk melihat kondisinya. Begitu kelompok Xiaoyan sampai, tetua Qi yang terluka dan para murid mengungkapkan ekspresi senang. Melihat cedera serius tetua Qi, Xiaoyan segera memeriksa kondisi tubuhnya dan memberikan pil obat penyembuhan. Lalu bertanya siapa yang menyerangnya. Tetua Qi berkata telah diserang oleh kepala pavilion utara Fetian. Xiaoyan terkejut, dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia juga bertanya ada berapa dauzun di pavilion petir angin. Tetua Qi menyebutkan hanya ada Li Zunzi saja. Xiaoyan berbalik dan berkata, ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka. Segera kelompok Xiaoyan bergerak. Sementara di tempat lain, berdiri sebuah tenda dengan bertuliskan pavilion petir angin. Ada banyak orang berjaga di luar. Di dalam tenda besar, kepala pavilion petir angin sedang ada tamu penting. Jadi Fetian memerintahkan para penjaga agar tidak ada gangguan datang. Namun segera setelah itu keributan terjadi di bawah gunung. Seorang dahuang berinisiatif bergegas menuju ke bawah gunung dan memeriksanya. Baru saja dia pergi, tapi langsung terhempaskan oleh pukulan kuat dan jatuh di depan mata Fetian. Dia langsung berteriak, menyuruh bawahannya menangkapnya hidup atau mati. Para ahli pavilion petir angin segera menyerbu ke bawah gunung untuk memberi pelajaran orang tersebut.
tapi mereka juga dipukuli seperti orang sebelumnya dengan cepat. Melihat adegan ini, Fetian tahu orang yang datang bukan orang sembarangan. Jadi dia berkata dengan sopan bahwa tempat ini adalah perkemahan paviliun petir angin dan berharap dia bisa memberi wajah. Setelah perkataan itu keluar, Sioyan muncul bersama kelompoknya. Melihat Sioyan di depan mata, ekspresi Fetian berubah menjadi gelap dan dingin.